Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Walikram. Halo, perkenalkan, saya Andika Wisnu Widyatama. Saya sebagai kepala tiket. Halo, namaku Rizky Arya Kurniawan. Saya orangnya dermawan loh. Saya suka membantu teman saya menyelesaikan tugas kuliahnya. Halo, nama saya Alfian Trias Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai kepala stasiun. Halo, perkenalkan nama saya Hanistiani. Di sini saya berperan sebagai dosen yang bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang keahliannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Nur Arido. Saya di sini sebagai seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas dari seorang dosen. Normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja secara optimal. Tujuan normalisasi yaitu yang pertama untuk menghilang kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kemudian, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Mengenai tugas individu yang sudah saya infokan beberapa hari lalu di kelas, Anda kebagian tugas untuk melakukan analisa penjadwalan kereta api. Beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, buatlah perintah SQL untuk membuat tabel-tabel yang dibutuhkan untuk pengolahan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan kereta api. Dan jangan lupa ditambahkan atribut dan constraint check selengkap-lengkapnya. Dan yang kedua, buatlah perintah SQL untuk menampilkan pertama, bagaimana cara menampilkan kedatangan kereta api ke Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana cara menampilkan nama kereta api beserta tarif yang berangkat dari stasiun Gambir pada pagi hari. Yang ketiga, bagaimana cara menampilkan nama-nama kereta api beserta frekuensi kedatangan yang menuju kota Surabaya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menampilkan tarif untuk semua kereta api kelas bisnis sebesar 5% yang berangkat dari stasiun Solo Balapan pada malam hari. Waalaikumsalam. Baik Bu, untuk batas waktu pengumpulannya kapan ya? Untuk batas waktunya saya tunggu sampai minggu depan ya, dan jangan lupa laporkan progresnya. Saya sarankan untuk mencari datanya ke stasiun yang dekat dengan tempat tinggal Anda. Biasanya pegawai di stasiun akan memberikan informasi secara lengkap. Nggih Bu, saya usahakan secepatnya saya kerjakan. Oke, semangat Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Saya mau mencari informasi mengenai jadwal kereta api untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya. Jadi, apa saya bisa dapat informasi tersebut Pak? Oh iya Mas, boleh kok. Silahkan langsung ke kepala kantor stasiun aja Mas. Oh, gitu ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum Pak. Oke Mas, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Begini Pak, saya mau mencari informasi jadwal kereta api untuk memenuhi tugas saya.
Jadi apakah saya bisa dapat informasi tersebut di sini, Pak? Waalaikumsalam. Iya Mas, selamat pagi juga. Bisa kok Mas, jadi data apa saja yang dibutuhkan? Begini, saya mau mencari tahu informasi mengenai jadwal perjalanan kereta api, Pak. Baik itu asal, tujuan, kelas, serta tarifnya, Pak. Apakah bisa saya dapatkan infonya? Bisa Mas, mari ikut saya ke kantor aja buat ambil berkasnya. Baik, Pak. Ini data yang tadi Mas butuhkan. Semoga dapat membantu tugas kuliahnya Mas. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau begitu, saya izin pamit ya, Pak. Wassalamualaikum. Oke Mas, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, lagi sibuk nggak? Lagi nggak sibuk nih, emangnya ada apa? Aku butuh bantuan bro. Aku ada tugas buat ngolah database jadwal kereta api. Bisa bantuin ngerjain nggak? Bisa bro, gimana kalau kita ke cafe aja? Oke, ketemu lagi ya nanti malam. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey bro, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, baik juga bro. Jadi kamu ada tugas apa? Apa yang bisa aku bantu? Jadi aku ada tugas nih. Disuruh buat basis data penjadwalan kereta. Buatnya menggunakan normalisasi. Dijelasin tabel-tabelnya apa aja yang dibuat. Sama nanti itu ada beberapa perintah SQL buat nampilin query datanya. Ini aku coba kerjain dulu ya. Sambil ku jelasin ke kamu tahap-tahap yang udah ku buat berdasarkan pemahamanku. Jadi dari data yang ada di jadwal kereta tersebut, kita analisis satu persatu. Kemudian, didapat data-data sebagai berikut. Pada tabel ini, terdapat nama kolom kereta, rute, stasiun, jam berangkat, jam datang, tarif, kelas, dan loket pemesanan, beserta isi kolomnya. Kemudian, aku buat normalisasi pertamanya dengan membagi data yang ada di tabel tersebut ke dalam tabel-tabel lagi, antara lain sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini terdapat tabel kereta, tabel rute, tabel jadwal, tabel tarif, tabel stasiun, beserta atribut-atributnya. Di sini aku jelasin satu tabel ya. Contohnya di sini ada tabel kereta. Tabel ini berasal dari data-data yang sudah dianalisis, kemudian dibagi-bagi lagi, dan dibuat tabel kereta yang berisi atribut ID kereta dan nama kereta beserta isiannya. Dikarenakan pada normalisasi pertama ini masih terdapat duplikasi data, maka aku buat lagi normal keduanya. Pada normalisasi kedua ini, terdapat duplikasi data pada tabel-tabel kereta, tabel tarif, dan tabel rute. Di sini aku jelasin lagi ya salah satu tabelnya. Ini aku mau jelasin tabel rute. Dalam tabel rute tersebut terdapat duplikasi data karena dalam beberapa ID rute tersebut data-data rute yang sama, seperti data rute Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Yogyakarta yang banyak sekali barisnya, yang mana data-data tersebut dapat disederhanakan lagi sehingga didapat dua ID rute, yang mana ID rute yang pertama Jakarta-Surabaya dan ID rute kedua Jakarta-Yogyakarta, dan ID tersebut tidak sebanyak ID rute sebelumnya yang mana datanya sama semua. Menurutmu gimana bro?
hasil kerjaanku ini? Menurutku sepertinya sudah sesuai bro. Mending kamu coba laporin progresnya ke dosenmu dulu. Oh iya ya, mungkin aku coba laporin progres ini dulu. Barangkali ada masukan lagi dari dosenku. Nah boleh tuh. Jadi kita ketemu lagi besok setelah kamu konsultasikan tabel-tabel ini ke dosenmu aja ya. Iya bro, besok kita ketemu lagi ya. Siap bro, aku balik dulu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Saya mau melaporkan progres tugas basis data penjadwalan kereta api. Lebih jelasnya bisa Ibu lihat dulu ya. Ini tugasnya Bu. Oke Mas, saya periksa dulu ya. Baik Mas, ini sudah saya periksa. Tolong diteliti lagi ya. Untuk kesalahan pertama terletak pada normalisasi. Bentuk normalisasi yang pertama bukan kayak gini Mas. Kenapa salah? Karena di sini masih ada data yang ganda terletak di tabel tarif. Bagaimana merubah nilai ganda menjadi bentuk normalisasi? Caranya, nilainya dijadikan nilai tunggal dengan konsekuensi barisnya bertambah dari yang satu baris menjadi 3 baris, begitu seterusnya. Untuk kesalahan yang kedua terletak pada tabel relasi. Coba perhatikan, pada tabel stasiun, di tabel ini ada satu ID stasiun. Setiap ID tersebut nama stasiunnya seharusnya tidak sama dengan nama stasiun lainnya. Kemudian, apakah di stasiun tersebut hanya ada satu loket? Pasti tidak mungkin kan? Bisa lebih dari satu. Dan yang terakhir, kereta yang melalui stasiun tersebut pasti tidak hanya satu aja. Begitu pula jadwal dan tarifnya. Nah, sekarang coba Mas lakukan revisi dulu tabelnya. Baik Bu, nanti akan saya kerjakan revisinya. Oke Mas, lanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, aku mau minta tolong lagi nih. Halo juga bro, gimana kemarin progresnya? Tabel-tabel yang kita olah semalam ada revisi. Kata dosenku, cara normalisasinya salah. Bisa bantuin lagi nggak bro? Oke bro, ketemu lagi aja ya di tempat biasa. Jadi, ini masih perlu dinormalisasi ulang bro. Oke, mari kita kerjakan. Jadi, setiap tabel yang kemarin sudah kubuat, ada yang salah. Katanya, kemarin aku dijelasin, normalisasi pertama itu belum ada pemecahan tabel sama sekali. Kalau mau dipecahin, nanti dinormalisasi keduanya. Jadi sebenarnya, normalisasi pertama itu untuk menghindari pencatatan yang bernilai ganda. Bagaimana sih maksudnya yang bernilai ganda itu? Jadi, datanya dijadikan bernilai tunggal. Ya, konsekuensinya, baris-baris yang awalnya cuma satu baris tadi, bertambah jadi 3 baris. Seperti ini. Coba deh, kamu lihat lagi tabel-tabel lainnya. Siapa tahu ada masukan lagi darimu. Jadi begini bro, seharusnya suatu tabel dikatakan normal bentuk pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum normal tadi perlu diubah sehingga bentuk normal bentuk pertama menjadi seperti ini. Intinya, pada tahap normal bentuk pertama ini tidak diperbolehkan ada grouping data ataupun duplikasi data. Tahap selanjutnya adalah 2NF. Bentuk normal kedua dengan dilakukannya dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primer dari tiap-tiap relasi tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Melihat permasalahan tabel di atas, maka dapat diambil beberapa kunci kandidat, yaitu ID kereta, ID rute, ID stasiun, ID tarif, dan juga ID jadwal.
Kunci kandidat tersebut nantinya bisa menjadi kunci primer pada relasi hasil dekomposisi. Yang pertama ada tabel kereta. Pada tabel kereta, atribut bukan kunci belum sepenuhnya tergantung pada primary key. Maka ditambahkan sebuah primary key yaitu ID kereta. Tabelnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah tabel rute. Pada tabel rute, atribut bukan kunci belum sepenuhnya tergantung pada primary key. Maka ditambahkan sebuah primary key yaitu ID rute. Tabelnya sebagai berikut. Tabel stasiun. Tabel stasiun juga belum memiliki sebuah primary key. Maka dibuat primary key yaitu ID stasiun. Dan yang selanjutnya adalah tabel tarif. Tabel tarif terdiri dari kolom tarif dan juga kelas. Pada tabel tarif juga belum memiliki primary key, maka dibuatkan sebuah primary key yaitu ID tarif. Yang kelima adalah tabel jadwal. Pada tabel jadwal terdiri dari kolom-kolom ID jadwal, ID kereta yang merupakan foreign key, ID stasiun yang merupakan foreign key, kemudian jam berangkat, jam datang, waktu berangkat, dan juga ID tarif yang merupakan foreign key. Kemudian masuk ke normal bentuk ketiga. Normal bentuk ketiga mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut yang bergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama dan harus memenuhi bentuk normal kedua. Untuk memenuhi bentuk normal ketiga, maka pada relasi harus didekomposisi. Yang pertama, tabel stasiun harus didekomposisi atau dipecah lagi menjadi dua relasi, yaitu relasi asal stasiun dan relasi tujuan stasiun. Yang kedua, tabel tarif. Tabel tarif harus didekomposisi menjadi dua, yaitu atribut hari dan juga atribut harga. Maka hasil dari bentuk normal ketiga sebagai berikut. Untuk membuat tabel, maka menggunakan query create tabel. Kemudian diikuti nama tabel yang akan dibuat, lalu kita isikan isi tabelnya. Misalnya ID kereta, kemudian kita tentukan tipe datanya yaitu char, lalu panjang datanya yaitu 5, kemudian kita tentukan sebagai primary key, lalu diikuti dengan nama kolom lainnya, nama kereta, tipe datanya varchar, panjang datanya 30, dan datanya tidak boleh kosong atau not null. Begitu juga dengan tabel lainnya. Oh iya, aku ada soal-soalnya juga ini. Kebetulan belum selesai juga. Kebacain pertanyaannya ya. Pertama, menampilkan jadwal kedatangan semua kereta api ke stasiun Yogyakarta. Kemudian, menampilkan nama kereta api beserta tarifnya yang berangkat dari stasiun Gambir pada pagi hari. Selanjutnya, menampilkan nama-nama kereta api beserta frekuensi kedatangan menuju kota Surabaya. Dan soal terakhirnya, menaikkan tarif untuk semua kereta api kelas bisnis sebesar 5% yang berangkat dari stasiun Balapan Solo pada malam hari. Gimana? Paham nggak? Coba bantuin jawab sekalian. Jadi, untuk yang nomor pertama, supaya dapat menampilkan jadwal kedatangan semua kereta api ke stasiun Yogyakarta, maka kita harus menggunakan perintah select. Kemudian kita sebutkan atribut yang akan dijadikan kolom dengan menyebutkan tabel asalnya. Misalkan kita akan menampilkan ID jadwal, nama kereta, nama stasiun, tujuan stasiun, dan juga jam datang. Maka dari setiap atribut tersebut diberikan keterangan asal tabelnya, seperti ID jadwal berasal dari tabel jadwal, maka dapat dituliskan nama tabelnya jadwal,
Kemudian diikuti atributnya ID jadwal. Untuk yang nomor 2, kolom yang akan ditampilkan adalah ID kereta, nama kereta, nama stasiun, hari, jam berangkat, waktu berangkat, harga, dan juga kelas. Yang mana kita menggunakan kondisi where, di mana kondisi where ini untuk menentukan nama stasiun yang akan ditampilkan adalah Gambir dan juga waktu keberangkatannya pagi. Untuk menampilkan nama-nama kereta api beserta frekuensi kedatangannya menuju kota Surabaya, maka kolom-kolom yang ditampilkan adalah ID kereta, nama kereta, kota yang bisa digantikan namanya menggunakan fungsi as menjadi kedatangan. Kemudian untuk frekuensinya kita menggunakan fungsi count, yang mana count ini akan menghitung jumlah atau frekuensi dari kereta tersebut. Kemudian kita gunakan kondisi where, di mana tujuan stasiun atau nama kotanya adalah Surabaya, yang mana kita kelompokkan berdasarkan nama kereta. Untuk menaikkan harga kereta kelas bisnis yang berangkat dari stasiun Solo Balapan, maka kita menggunakan fungsi update. Yang diupdate adalah tabel tarif, yang mana tabel tersebut berelasi dengan tabel jadwal. Kemudian untuk mengubah kolomnya kita gunakan set. Kemudian yang akan diubah adalah kolom harga. Lalu kita gunakan rumusnya tarif dikali 0,05, kemudian ditambahkan dengan harga. Kita gunakan kondisi where berdasarkan ID asal, yaitu ID dari stasiun Solo Balapan, yaitu AS006, dan waktu berangkat sama dengan malam, dan kelas sama dengan bisnis. Jadi sudah selesai nih bro. Iya nih, kelar. Semoga nggak ada revisi lagi. Thanks ya bro. Siap bro, aku balik dulu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Saya mau melaporkan progres tugas basis data penjadwalan kereta api. Lebih jelasnya bisa Ibu lihat dulu ya. Ini tugasnya Bu. Oke Mas, saya periksa dulu ya. Baik Mas, ini sudah saya periksa, hasilnya sudah benar. Untuk tugas ini saya terima ya. Untuk nilainya saya infokan minggu depan. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke Mas, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil normalisasi yang kita telah kerjakan. Teknik normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entiti dan relasi. Proses pembentukan tabel normal penuh, normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap. 1. Menghindari data yang tidak konstan, terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sebagai akibat adanya data rangkap. Misalkan, karena dibutuhkan stasiun asal dan stasiun tujuan yang mana datanya tidak tetap, maka dapat dipecah menjadi dua, seperti berikut. 2. Menjamin bahwa identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut. Semua penentu determinan adalah kunci kandidat atribut yang bersifat unik, serta setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut super key. Proses normalisasi juga digunakan pada beberapa operasi yang berhubungan dengan data record, yaitu operasi penambahan insert, operasi penghapusan delete, operasi pengubahan update, operasi pembacaan data. Apabila terjadi kesulitan saat proses data, maka tabel-tabel dipecahkan menjadi beberapa tabel
yang merupakan hasil pengelompokan data berdasarkan entiti masing-masing. Apabila tabel awal adalah seperti berikut, maka proses pengubahan data akan sulit dilakukan karena pada kolom tarif masih terdapat atribut yang bernilai banyak, multi-valued attribute dalam domain data yang sama. Syarat dalam melakukan normalisasi: A. Adanya field atribut kunci. B. Berdasarkan kepada ketergantungan fungsi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: database sudah dapat menampilkan jadwal keberangkatan kereta dengan baik. Database dapat mengetahui asal stasiun keberangkatan kereta dan tujuan kereta. Database dapat mengetahui waktu keberangkatan kereta. Misalkan untuk ID tarif menggunakan char karena ID tarif menggunakan field, karakter, huruf, dan angka. Dengan lebar data 5 yang sudah cukup untuk dapat memberikan tempat untuk menuliskan kode unik karena sebagai primary key. Penggunaan enum sebagai tipe data karena pada penetapan harga berdasarkan hari. Penggunaan tipe data integer karena nantinya harga bisa terlibat dalam proses perhitungan aritmatika. Misalkan ada kenaikan harga 5%, maka dapat dihitung melalui query. Penggunaan tipe data enum karena harga juga berdasarkan kelas, maka harus dipastikan yang dipilih adalah hanya satu kelas. Kekurangan: database belum dapat menampilkan detail dari proses pembelian tiket. Misal, nomor kursi dan gerbong database belum dapat mengidentifikasi jenis pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Baik, sarannya yang pertama, sebaiknya dalam database penjadwalan tiket kereta api tersebut akan lebih lengkap jika dapat melakukan proses transaksi. Untuk itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui proses pembelian tiket beserta atribut-atributnya. Kedua, setelah dapat melakukan transaksi, maka harus diperhatikan jenis pembayarannya supaya sistem dapat memfilter pembeli menggunakan jenis pembayaran apa dan status pembayarannya, apakah sudah dikonfirmasi atau belum.